Perjalanan sejarah SMK Muhammadiyah Jatingarang Watu Kelir Kecamatan Weru Sukoharjo Jawa Tengah, tidak lepas dari perjuangan para sesepuh pada masa itu di tahun 1980-an, SMK Muhammadiyah dibawa amal usaha pendidikan pimpinan cabang Muhammadiyah di wilayah tersebut. Sekedar diketahui, sebelum SMK Muhammadiyah berdiri, berawal dari ide gagasan dari para tokoh-tokoh Muhammadiyah serta guru-guru SMA Muhammadiyah 3 Watu Kelir, salah satunya Haji Sutrisno, SPD. Begitu cerita dari Sutrisno, kepala sekolah yang sudah purna jabatan sekaligus tercatat sebagai pegawai negeri yang bertugas di pembentukan sekolah Muhammadiyah. Saking semangatnya spirit untuk mendirikan SMK Muhammadiyah, saat itu gedung tidak punya, hanya ngikut di gedung sederhana SMA Muhammadiyah Watu Kelir. Sejumlah tokoh saat itu, salah satunya meminjam sekolah lain kurang lebih 40 mesin ketik bekas sebagai syarat untuk mewujudkan pendirian sekolah tersebut. Cuma pinjam seminggu setelah itu beli sendiri, kenangnya sambil tersenyum haru, di masa perjuangannya, saat itu sangat sulit dan bolak-balik ngurus perizinan, kata Sutrisno salah satu penggagas dan pendiri SMK Muhammadiyah Watu Kelir. Atas berkat rahmat Allah dan perjuangan tokoh-tokoh sesepuh, dan sekaligus diteruskan pimpinan dan guru-guru saat ini, SMK Muhammadiyah Watu Kelir dalam perkembangan, yang mendapat predikat SMK Center of Excellence 2020, dan predikat SMK Pusat Keunggulan 2022 banyak torekan prestasi seperti, mendapat medali emas Lomba IPAS Olimpikat Bandung, medali perak Guru Inovatif Olimpikat Bandung, medali perak OMBN Semarang, medali perunggu dan Guru Inovatif Olimpikat Makassar. Catatan terpisah, sejarah Muhammadiyah merupakan salah satu gerakan Islam berpengaruh dan terbesar di Indonesia. Sepanjang sejarah, kontribusi Muhammadiyah baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, budaya dan kemanusiaan. Perkembangan Muhammadiyah yang berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia dan belahan dunia ini, juga tidak lepas dari berbagai peranan spirit tokoh pendiri Muhammadiyah, para tokoh sesepuh pada masa lampau serta warga Muhammadiyah baik di pusat, wilayah, daerah, serta ranting-ranting. Perkembangan kemajuan Muhammadiyah tersebut juga tidak lepas dari satu rangkaian jejak panjang sejarah perjuangan. Seperti salah satunya melihat jejak sejarah Muhammadiyah di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Menindaklanjuti penayangan mengurai jejak perjuangan sejarah para tokoh, para sesepuh guru yang mengajar di Muhammadiyah, wilayah Kecamatan Weru dalam program pimpinan cabang Muhammadiyah Weru, edisi ke-6, belum lama ini tanggal 2 Agustus tahun 2026. Banyak cerita hingga keharuan yang dikisahkan sang pendidik, perjalanan sekolah SMA hingga berdirinya SMK Muhammadiyah pada masa itu di tahun 1980-an, dengan tetesan keringat dan air mata serta spirit mencerdaskan anak bangsa. Berikut obrolan santai dalam program Sudut Pandang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas. Ya, saya ini di Muhammadiyah itu memang saya itu ya katakan aja kenal dengan Muhammadiyah itu mestinya aktifnya itu ya mulai tahun sekitar 79. Ya dari 79 itu tadinya kan ya daerah ya Kalisigi di sini kan modelnya kan seperti daerah Abangan gitu loh. Jadi ya katakan masalah agama itu nol di sini tuh. Karena di sini banyak pelajar, tetapi pelajarnya itu di sekolah umum. Banyak yang mahasiswanya banyak, sarjananya banyak, tapi tidak ke agamis, tapi yang akademi yang umum. Jadi saya ya pada waktu itu, ya, jadi terus saya lulus SMEA tahun 77 itu saya lulus SMEA karena keadaan orang tua yang tidak ada, Mas. Ya, itu kan saya ke Semarang maunya karena saya punya kakak apa itu pegawai BRI, dari SMEA itu karepnya jadi pegawai BRI itu loh. Saya kuliah di kursus di Bon A. Bon A itu saya alhamdulillah saya lulus, tapi ya pada waktu itu saya gunakan ijazah itu. Akhirnya saya tahun 80 itu saya masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ambil jurusan pendidikan keguruan, ilmu ekonomi umum.
Iya. Saya lulus sarjana muda tahun 82. Nah, berkurun waktu sebelum saya lulus itu saya kan ngelamar di SMP Muhammadiyah. Nah, saya ngelamar jadi guru di SMP Muhammadiyah pada waktu itu. Hingga saya masuk sekitar tahun 80-an. Apa yang Bapak Muhammad Suyono, SMP Muhammadiyah. Nah, terus SMA-nya itu sudah berdiri tahun 80-an ya. Tapi saya belum masuk SMA itu. SMA masuk tahun pertama, baru saya tahun kedua itu saya masuk, disuruh Pak Yono saya masuk ke SMA. Ya, saya ngajar di SMA, ngajar ekonomi. Setelah itu berjalan waktu, ya karena dulu itu kan muridnya kan ya sulit, gurunya ya sulit juga. Dan di Muhammadiyah itu memang katakannya aja orang ono duite gitu loh. Jadi memang sana itu ya pengabdian, bener pengabdian terus mengembangkan ilmunya. Alhamdulillah ya banyak yang berhasil. Kemudian ini sudah vertikal pendidikan ini ya. Ini hubungan dengan masalah saya di SMA, terus masuk ke SMA. Saya masih ngajar di SMA dan di SMP. Itu tahun berapa, Pak? Ya mulai tahun 80 saya di SMP juga. Saya keluar dari SMP itu tahun 86. Ya, pernah saya ngajar di SMP itu kebetulan gurunya itu ya IPS itu kan SMP Watu Kelir itu dulu muridnya banyak sampai 8 kelas dulu. Itu pada waktu itu ujian nasional, Mas. Itu bisa ranking 1 atau ranking 2. Pokoknya di Kabupaten Sukoharjo itu kalau enggak ranking 2, ranking 3 pokoknya. Antar negeri swasta. Nah, untuk IPS itu mungkin juara kalau IPS itu. IPS itu dulu yang ngajar saya sendiri, Pak Anom Waloyo, kemudian Bapak Sumanto BA itu Weru, terus Pak Wardoyo, itu Pak Widodo itu yang ngajar IPS. Alhamdulillah nilainya bagus SMP itu. Ya itu pada waktu itu saya kan di SMA. Ya di SMA itu mulai mengeluarkan itu 80, 81, 82, 83, 84, 85 itu baru mengeluarkan yang pertama. Tapi akreditasinya dulu itu masih nemplek kayak SMP komplek SMP Muhammadiyah itu kan Mas. Gone gunung-gunung terus sana terkenal ya lemah angker gitu loh. Di SMP Kepek itu, SMP itu kan banyak. Dulu ada pohon-pohonnya, pokoknya gone carane wong saiki no nek gampangane angker ngono, Pak. Bergelombang. Nah, saya masih ingat Bapak pengawas dari provinsi itu Pak Mahfuri. SMP dulu itu kan kerja bakti jalan tuh, Mas. Pakai ember setiap Sabtu apa tuh. Nganggo ember nyangking. Jadi sak ember dijebloke ngono dadi Pak Mahfuri itu sendiri ya. Pada waktu itu pas akreditasi di SMA, dia ya ngumon kok bisa begini. Gue berumbang juru itu nek saiki umpama model saniki, Mas. Itu dibuat tingkat no. Ndaan, nek saiki. Jadi ngon ngisor terus ini rasa gandeng dulu itu tingkat kerjane masih kurang, ya itu. Duruk. Akhirnya di gedung-gedung itu sebenarnya itu dulu lubang-lubang penak ini datar. Jalan ke Ngetani datar. Pokoknya malah duruk. Ya itu dulu prosesnya, alhamdulillah. Jadi SMA itu terus mulai dari pihak sesepuh itu ya dulu tokoh-tokohnya itu kan Mbah, yang paling utama itu Bapak Haji Atmo Wahyono itu, Mbah Kiai Abdul Salam, Bapak Samsuri BA, Samsuri Yabir, Hamzah itu. Jadi tokoh-tokoh yang di Watu Kelir ya juga banyak, termasuk ya Pak itu. Pak Samsuri Yabir nih sana ya, Pak Yono itu. Itu jadi ngajar sama Iya, terus ya alhamdulillah pada waktu itu kan saya itu juga mengucapkan banyak terima kasih. Saya tuh jadi Allah itu menempatkan saya tugas di SMP Muhammadiyah itu saya sangat bersyukur sekali.
seandainya saya tidak di SMA Ahmadiyah itu mestinya kan berbeda. Daerah sini kan daerah abangan. Jadi apa ya momennya di negeri itu kan saya kenalnya kan wong ibadahan gitu loh. Alhamdulillah. Jadi caranya saya terus akhirnya sering dijak Mbah Fatuma Wayono itu sering pengajian ke Pulau Karto sana. Iya. Pulau Karto, pakai Yamaha saya itu. Tahu Pak Wayono itu luar biasa memang. Jadi sering pengajian misi pengajian itu. Apa yang berkesan dari Mbah Fatuma? Wah luar biasa nih Mbah Fatuma Wayono itu kiainya memang betul-betul orang berjuang, betul-betul orang perjuangan betul. Jadi dia itu katakan aja kalau masalah ekonomi itu tidak dipikirkan. Jadi cara wong ulang itu aku bisa sukul piro, gue berapa itu ndak mikirkan sama sekali. Udah lama ya Pak? Iya, udah lama Mbah Haji itu sudah pensiunan penerangan pada waktu itu. Mbah Fatuma kan penerangan tingkat kecamatan, iya, penerangan. Ya itu. Waktu pas dengan Pak Pres itu ngajar di SMP dan SMA ya, Iya. Itu sering sama ini ya. Apakah Mbak Atmo juga sering ngobrol terkait bagaimana kemajuan di sekolahnya dibikin ini, pernah nggak? Iya, jadi Mbah Fatuma Wayono itu sebagai tokohnya kayak apalagi dulu itu kan terus gini ya langsung proses ya Mas ya. Jadi pada waktu itu setelah SMA berdiri sendiri, ya. Tahun 84 itu ke selatan berdiri sendiri. Kan dulu itu bantuan itu kan jarang ke sekolah swasta itu. Arang-arang dari dinas pendidikan terus bantu memang sekolah swasta itu jarang sekali. Ya kebetulan pada waktu itu terus saya itu saya di SMA itu, tapi itu prosesnya sih rodok keri Mas ya. Ya, sebelum itu jadi 84 terus berdiri, alhamdulillah ada perkembangan. Terus bisa masuk SMA itu terus akhirnya kan menurun toh itu. Sebetulnya SMA Ahmadiyah itu mau mendirikan SMK itu sejak lama Mas. Sebelum IPTEK itu sebetulnya sudah mempunyai rencana akan mendirikan SMK. Pada waktu itu sebelum IPTEK berdiri itu SMA sudah ada. Tinggi SMA kan ya katakan aja perkembangannya masih biasa. Tapi SMA itu tokoh-tokohnya ya termasuk Mbah Atmo, ya tokoh Mbah. Pokoknya masih sesepuh itu, termasuk Pak Bekti Soeharto, tokohnya Pak Bekti Soeharto itu yang meninggal itu mau mendirikan SMK. Nah, sudah merencanakan mau mendirikan ke dinas kabupaten, ya minta istilahnya sama Pak kabitnya di Pak Suwilan, menteri kepalane dinas pendidikan itu diarahkan uang SMK. Nah, akhirnya kan tidak jadi, mundur. Akhirnya SMK itu muncul SMK IPTEK. Nah, muncul hari itu terus proses perjalanan SMA itu kan terus terjadi yaitu suatu perubahan kepala itu. Kepala Pak Samsuri itu terjadi. Pak Samsuri itu terus diganti Bapak Dr. Andes Suratman yang dari Sukoharjo itu. Nah, pas Pak Suratman dari Sukoharjo itu karena dia pegawai negeri nyambi kayak yang kelir iki yo cara gampang ini Muhammadiyah jenengan pirsa piyambak. Jadi tidak ada hubungannya masalah itu, kalau tidak berjuang tidak mungkin. Karena terlalu lama ya mesake kayak jalan seperti itu. Akhirnya SMA itu diganti Pak Osman. Pak Osman ya SPDI ya dengan ini. Pak Osman SAG ini ya. Itu. Nah, Pak Osman pada saat Pak Osman itu yang megang, saya kan sebagai wakil kepala sekolah. Berapa Pak? Tahun 90 berapa ya? 92 atau berapa? 90-an 2 sampai 90 berapa itu. Ya sak periode 9 sampai 97 gitu. Itu saya yang
mewakili terus. Jadi pada saat rapat-rapat kepala-kepala SMA itu saya yang mewakili. Jadi pada waktu itu yang mewakili saya terus. Jadi saya itu sampai pergantian Pak Osman, terus Pak Osman diganti Pak Diono, kepala sekolah SMA itu. Nah saya diadakan perpisahan juga oleh MKKS. Jadi saya itu dianggap kepala sekolahnya SMA itu saya gitu loh. Saya perpisahan pada waktu itu, terus akhirnya terjadi yaitu suatu perubahan. SMA kan sangat sulit, terus punya gagasan ayo nggak SMK. Jadi kenapa Pak ada munculnya ganti SMA jadi SMK, kenapa? Rencananya dari guru-guru SMA itu kan saya bagian kan saya, tapi kepala Dikdasmennya Pak Samsuri gitu. Tapi enggak persetujuan Pak Dikdasmen pada waktu itu. SMA, ayo ngetek SMA kan, ngetek SMK kan gitu. Nek ngetek SMK, engko gurune awake dhewe kan sudah duwe. Engko guru-guru sing golek kan gitu. Ternyata setelah itu jadi ngedeke. Itu di mana Pak? Di Watu Kelir. Ngobrolnya Di sekolahan. sekolah. Di sekolah itu terus jagungan gitu loh ngedeke. Iya, ngedeke. Akhirnya terus punya rencana itu, terus berusaha. Nah, tokoh-tokohnya ya kita punya Bapak Sutarno BSC almarhum, itu ngasto di SMK Semin. Terus golek silian Mas Jul itu arep ngedeke sekolahan. Itu kan orang golek silian komputer, mesin ketik pada waktu dulu. Milih mesin ketik sak ruangan. Itu kok sak ruangan itu sekitar 41 ruangan. Itu siji kan kudu ndek siji to pada waktu itu. Pinjam mesin ketik ke SMK Semin dan ke SMA Muhammadiyah Sukoharjo. Itu nyewa atau? Nyewa, hanya pinjam dulu, enggak nyewa, hanya pinjam. Jadi ambil sana pinjam untuk menyiapkan. Nah itu sing mandigani ya guru-guru SMA. Jadi yang termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah yang itu tidak terlalu tahu. Ya, nah terus pada waktu itu dari ya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu terus membuat suatu struktur yang jadi kepala sekolah, yang jadi sapa. Pada waktu itu yang jadi kepala sekolah yang tertulis Bapak Diono untuk mencari jin itu. Pak Diono yang jadi Itu kepala sekolah SMK pertama kali. Tahun berapa Pak itu berdiri? Tahun berapa ya kayaknya? 98. Nek 90-an itu lebih. Ya sekitar 90 berapa gitu. Pokoknya saya tidak. Gedungnya tetap di SMA. Iya, pada waktu itu. Di SMA. Ya pada waktu rencananya. Ya setelah visitasi akreditasi dari tim pendirinya itu loh. Pendirinya kan yang disiapkan di SMK. Perabot-perabotnya dari tim untuk visitasi yang untuk mencari itu, oh ya ini di sini itu loh. Itu yang disiapkan di SMA. Nah setelah bar itu cara gampangane diambil alih oleh cabang. Ya akhirnya setelah ada di cabang, sing guru-guru pendiri mau ora nang katut. Jadi saya sing katut hanya Pak Diono sama Bu Warsini, ya besok Bu Warsini ya terus sebagainya. Akhirnya SMA-nya orang manggon nenek SMA, ning manggone nenek nggon SMP. Karena masih di SMP bukan di sendiri, di SMP. Ya terus setelah di SMP itu Pak Diono pada saat sudah mulai operasional, Pak Diono ora jadi kepala sekolah. Sing kepala sekolah ganti Pak Bu Sri Parwati. Pertama kali. Ning nek golek izin kuwi kepala sekolahnya Pak Diono. Iya, nyari izin itu, tapi setelah jadi sing dadi kepala sekolah Bu Parwati. Setelah jadi ini. Lah, muridnya siapa, Pak? Muridnya. Nah, murid pada waktu murid kan saya kan terus setelah itu kan SMK aku wis ora diundang, wong aku ora diundang ora ngerti Mas perjalanan itu. Hanya saya tuh pada saat untuk mencari izin itu yang saya CS. Yang di SMA itu. Ning bar izin sudah keluar.
terus di SMA sing guru kene iku Mas Raneng do ngerti. Sing ngerti guru sing dianu sing dipanggil guru Bu Warsini karo Pak Diono. Nah, padahal maunya itu manggone nek SMA, engko nek padha-padha mlaku ya engko dianokke gitu. Ngarsalnya SMA terus muridnya guru sithik gitu loh. Lah terus bar gitu kepala sekolahnya pas SMA terus diganti Pak Diono. Bar Pak Osman tadi loh diganti Pak Diono. Nah, setelah Pak Diono muridnya itu saya masih ingat itu hanya 7 atau berapa gitu. SMA itu, SMA-nya. Nah rencananya itu pas MOS itu dari Pak Diono itu digabungi jadi siji. Pak Diono kan ngasto di SMK juga. Wah, lah terus ini sebagiannya, wah nek ngedek yo angel gabung jadi akhirnya dipertahankan. Nah saya itu kan terus berubahnya itu biaya itu Mas. Saya itu diangkat jadi kepala sekolah. Jadi saya jadi kepala sekolah itu tahun 90-an. Nah, tahun 2000-an. Tahun kepala sekolah SMA itu. Muhammadiyah itu. Saya jadi kepala sekolah tahun 2000-an. Ya terus pada waktu saya jadi kepala sekolah, saya kan dengan Mbah Hatmo itu kan ya dekat. Mbah pripun to Mbah Mbah Hatmo ngajani saya. Ngomong Basuki. Kok golek anu. Pak Basuki Haryono kan Dikdasmen Solo. Nah akhirnya pas tempatnya Pak Mudin itu punya kerja, kebetulan Pak Basuki itu enten, kula matur, Mas, SMA niku sekolahane arek ambruk lho Mas. Saya kan gitu. Sekolahane arek ambruk mboten anu ki pripun niku njenengan nyuwun tulung nang golek anu. Tenan bar niku terus akhirnya dipanggil yang PDM Solo. Diberi bantuan ketake 50 juta. Pada waktu itu kayak 50 juta terus dipakai untuk membangun SMA. Nah, kan pada waktu itu kan suruh membuat program apa sing harus dibangun. Nah, saya kan yo gen rada menarik kan membangun sekolah ini di rada diapike terus tak ternit anu kuwi Mas. Terus tak ternit tak hitung anu kabeh ora cukup teknisine dari sana ora cukup banyak anu ini. Ning alhamdulillah setelah saya laksanakan apa yang saya rencanakan itu semuanya terpenuhi dan uangnya masih. Dua barku. Iya, barniku terus malahan. Saya enggak tahu orang ngejok kira apa ngerti kursi 80 setel itu sudah turun kayak saya Mas. Di luar juga. Iya, saya enggak tahu wis teko dhewe. Ini dari PDM dari Pak Basuki itu saya nganu. Nah, baru itu masih saya diberi bantuannya dari Pak Basuki itu ada lagi. Berapa ruang kelas, Pak? Nah, ruang kelasnya dulu itu ya juga 6. Kan dibuat IPA IPS. Nanti 6 kelas. Iya. Terus ruang guru ada, komplit. Ruangnya ada pada waktu itu. Ada ruang kepala sekolah. Iya, ada. Pada waktu itu masih komplit ning muridé gur sithik gitu loh, Mas. Akhirnya nggo ngawekani gajine gen apa ya? Gen ngirit. Pelajaran yang sama dijadikan satu kelas. Pomone PKN. IPA IPS kan padha to Mas, jadikan sekelas. Engko sing beda iku nek pelajaran jurusan matematika, fisika, kimia itu misah. Itu. Ning alhamdulillah siswanya itu bagus atau kita semono malah pinter-pinter ada. Ya, ini terima kasih Mas. Jadi saya sangat terharu, sangat berjuang terutama sekali pada sepuh-sepuh kita, pejuang-pejuang Muhammadiyah yang mempertahankan Muhammadiyah khususnya di Kecamatan Weru. Itu sebagai tokoh Babah Haji Atma Wahyono itu sangat luar biasa. Mbah Kiai Abdul Salam luar biasa. Itu Bapak Suyono, Muhammad Suyono, Bapak Ibnu Iskandar itu sebagai dulu Majelis Dikdasmennya juga luar biasa. Jadi tokoh-tokoh yang lainnya banyak termasuk ya Pak Wasiman. Ya, semoga dari beliau-beliau itu yang sudah mendahului kita ya semoga mendapatkan tempat yang lebih baik dan di surganya Allah. Yang masih hidup ya semoga diberikan ya suatu kesehatan dan itu bisa untuk berjuang ibadah dengan bagus. Ini doa saya, semoga apa yang diperjuangkan dari
pejuang-pejuang kita itu mendapatkan yaitu suatu imbalan yang sangat luar biasa.